Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafar Rukmadi. Saya akan menjelaskan sedikit terkait mind map yang telah saya susun terkait ergonomi. Yang pertama, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari semua tentang manusia, hubungannya dengan pekerjaannya, alat kerjanya, dan lingkungan kerjanya. Ergonomi ini memiliki manfaat di mana dapat mengurangi rasa lelah, mengurangi kecelakaan kerja atau cedera kerja, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Baik, selanjutnya kita beralih ke sistem manusia dan mesin. Sistem manusia dan mesin ini terbagi atas dua, sistem display dan sistem kontrol. Sistem display sendiri adalah sistem di mana alat kerja menunjukkan atau memberikan sinyal kepada pekerja agar pekerja dapat memprosesnya dan dapat mengambil langkah selanjutnya. Sedangkan sistem kontrol sendiri adalah sistem di mana pekerja ini menekan sesuatu atau melakukan sesuatu kepada kontrol mesin agar mesin menerimanya dan melakukan perintah pekerja tersebut. Baik, selanjutnya kita beralih ke antropometri. Antropometri ini adalah semua yang berhubungan dengan manusia, pengukurannya dimensi tubuh, gerak tubuh, panjang tubuh, dan berat badan tubuh. Antropometri ini sendiri terbagi atas tiga. Yang pertama, faktor antropometri sendiri itu ada beberapa, diantaranya yaitu jenis kelamin, usia, postur kerja, dan kebugaran tubuh. Selanjutnya, data antropometri ini sendiri digunakan untuk perancangan desain-desain untuk perancangan areal kerja, peralatan kerja, dan lingkungan kerja yang ergonomis. Selanjutnya kita beralih ke manual handling. Manual handling ini adalah semua pekerjaan yang dilakukan secara manual, seperti mengangkat, mendorong, menarik, dan memindahkan barang. Dalam melakukan manual handling ini diperlukan teknik-teknik yang dapat mengurangi timbulnya cedera kerja. Manual handling ini sendiri memiliki faktor risiko, beberapa diantaranya yaitu radang otot atau keseleo, patah tulang, gangguan sendi, musculoskeletal disorders, dan beberapa cedera pada jaringan saraf. Selanjutnya, parameternya. Manual handling ini memiliki parameter di mana beberapa diantaranya adalah manusia, lingkungan kerja, dan manajemen kerja. Selanjutnya kita beralih ke fisiologi dan postur kerja. Fisiologi sendiri adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia dan energi yang dikeluarkan saat melakukan posisi kerja tertentu. Postur kerja sendiri adalah posisi tubuh selama bekerja. Fisiologi dan postur kerja ini terbagi atas dua. Yang pertama, postur kerja ergonomis. Postur kerja ergonomis ini adalah sikap duduk yang baik dan tidak menimbulkan cedera pada lumbar atau tulang punggung belakang, tulang punggung. Postur kerja yang ergonomis itu beberapa diantaranya yaitu saat duduk kita disarankan menggunakan kursi yang memiliki sandaran, dan saat kita mengetik atau mengoperasikan alat itu disarankan untuk kita membuat sudut siku-siku dengan tangan kita atau lengan kita. Selanjutnya, waktu kerja dan istirahat. Waktu kerja dan istirahat ini perlu diatur. Mengapa? Waktu kerja harus diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup, karena waktu kerja yang berlebihan dapat membuat seorang pekerja itu awalnya bosan dan kemudian kelelahan secara fisik dan mental. Baik, selanjutnya kita beralih ke psikologi kerekayasaan. Psikologi kerekayasaan ini sendiri adalah cabang psikologi yang meneliti tentang psikologi pekerja dengan memperhatikan interaksinya dengan mesin atau alat kerjanya dan lingkungannya. Psikologi kerekayasaan ini terbagi atas 4. Yang pertama, waktu respon manusia. Waktu respon manusia ini sendiri adalah waktu
yang diperlukan dari stimulus atau rangsangan, kemudian jangka waktu dari stimulus ke respon manusia. Selanjutnya memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah memori yang didapatkan untuk sementara waktu, yang dapat disimpan dan dapat diakses untuk sementara waktu juga. Selanjutnya kewaspadaan. Kewaspadaan adalah kemampuan dan sensitivitas seseorang dalam menganalisis bahaya-bahaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kelelahan kerja. Kelelahan kerja adalah wujud atau perpaduan dari fungsi mental dan fisik yang telah mencapai batas. Baik, selanjutnya kita beralih ke pengukuran. Selanjutnya kita beralih ke produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah perbandingan hasil kinerja yang aktual dan masalah pengorbanan seseorang atau perusahaan untuk mencapai hasil kinerja. Produktivitas kerja ini terbagi atas dua. Yang pertama, faktor pengaruh produktivitas. Ya, ada beberapa, diantaranya adalah jenis kelamin, usia, kebugaran tubuh, postur kerja, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas ini sendiri ada yang disebut dengan rasio produktivitas, di mana rumusnya adalah produktivitas sama dengan output dibagi input atau O dibagi I. Selanjutnya kita beralih ke beban kerja fisik dan mental. Beban kerja fisik sendiri adalah suatu beban kerja yang membutuhkan energi fisik atau otot manusia. Dan beban kerja mental sendiri adalah perbedaan antara kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh pekerja. Stres akibat kerja sendiri adalah suatu keadaan tertekan yang dialami oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga berpengaruh terhadap produktivitasnya. Selanjutnya, keluhan MSDs atau musculoskeletal disorders adalah gangguan pada bagian otot skeletal yang disebabkan oleh karena otot menerima beban statis secara berlebihan. Selanjutnya kita beralih ke rancangan desain stasiun kerja. Rancangan desain stasiun kerja ini berfokus pada sikap posisi kerja, efisiensi ekonomi, gerakan, dan pengaturan fasilitas kerja. Rancangan desain stasiun kerja ini terbagi atas 3, yaitu kesesuaian kursi dan meja kerja, di mana kesesuaian kursi dan meja ini harus ergonomis, di mana kursi yang kita gunakan itu seharusnya dapat diatur ketinggiannya dan memiliki sandaran agar tidak mengakibatkan MSDs. Dan meja kerja sendiri harus sesuai dengan tinggi tubuh kita dan membentuk sudut siku-siku pada lengan kita. Selanjutnya tempat duduk miring ke depan. Tempat duduk miring ke depan ini adalah perancangan kursi yang harus sedikit miring ke depan sekitar 5 derajat dengan tujuan pekerja merasa condong atau tidak perlu condong dengan menggunakan tenaganya sendiri dengan meja kerjanya, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya penyangga lumbar. Penyangga lumbar ini sekarang ini banyak digunakan, yaitu sandaran kursi. Sandaran kursi ini disetel agar dapat menjaga daerah lumbar atau daerah tulang punggung yang lebih rendah, yang memungkinkan terjadinya MSDs. Selanjutnya kita beralih ke selanjutnya penilaian ergonomi. Penilaian ergonomi ini sendiri terdiri atas penilaian ergonomi dengan menggunakan instrumen reba, rula, QEC, dan OAS. Yang pertama adalah instrumen reba. Reba ini merupakan metode dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Selanjutnya metode rula. Metode ini sendiri dikembangkan dalam bidang ergonomi yang menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas seperti bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Yang selanjutnya ada QEC.
atau Quick Exposure Checklist adalah metode yang dengan cepat dapat mengidentifikasi tingkat keluhan punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan, dan leher. Dan yang terakhir ada metode OWASP. Metode OWASP ini sendiri merupakan metode ergonomi yang dilakukan untuk mengevaluasi postural stress yang terjadi pada seorang pekerja ketika sedang melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan MSDS. Baik, dan yang terakhir metode HIRARC. Metode HIRARC ini adalah metode hazard identification, risk assessment, dan risk control, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Metode ini memiliki 4 langkah utama. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan jenis pekerjaan, mengidentifikasi jenis bahaya, menilai bahaya tersebut dengan mengukur atau memperkirakan kemungkinan terjadinya dan keparahan bahaya tersebut, dan yang terakhir menetapkan bahaya-bahaya yang dapat ditolerir dan atau menerapkan langkah-langkah pengendalian bila diperlukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.